Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrawan Helmi Juliza. Saya sini akan berpresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang makalah filsafat ilmu, materi epistemologi, yang artinya sumber-sumber pengetahuan. Di sini tentunya di materi ini yang pertama itu ada pengertian epistemologi, ada aliran sumber pengetahuan epistemologi barat, dan aliran sumber pengetahuan epistemologi dari Islam. Ada beberapa pengantar nanti dari saya itu apa sih itu epistemologi. Epistemologi filsafat itu membahas tentang proses untuk memperoleh pengetahuan, mana hal-hal ini yang harus diperhatikan oleh kita, karena ini suatu proses bagaimana kita menemukan itu. Dan untuk proses itu kita bagi dua, itu ada epistemologi barat, itu ada empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisi. Dan aliran sumber pengetahuan epistemologi Islam itu terbagi menjadi tiga, itu ada bayani, irfani, dan burhani. Dan untuk lebih jelasnya pula, saya tidak sendirian tentunya. Di sini ada beberapa rekan saya juga akan memaparkan materi tersebut. Dan selamat menikmati hasil pemaparan dari teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafif Al-Faiz, Epistemologi Barat. Descartes 1596 sampai 1650 Masehi. Persoalan dasar dalam filsafat pengetahuan bukan bagaimana kita tahu, tetapi mengapa kita dapat membuat kekeliruan. Salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti dan tidak dapat diragukan ialah dengan melihat seberapa jauh hal itu bisa diragukan. Epistemologi Islam. Aliran sumber pengetahuan epistemologi Islam. Para ahli mengakui bahwa bangsa Arab pada abad 8-12 tampil ke depan maju karena dua hal. Pertama, karena pengaruh sinar Al-Quran yang memberi semangat terhadap kegiatan keilmuan. Kedua, karena pergumulannya dengan bangsa asing Yunani, sehingga ilmu pengetahuan atau filsafat mereka dapat diserap, serta terjadinya akulturasi budaya antar mereka mengenai pergumulan dan akulturasi budaya tersebut. Memang ditunjang oleh ajaran Islam itu sendiri yang inklusif dan terbuka. Perkenalkan, nama saya Anel J. Cantika. Saya akan menjelaskan tentang aliran sumber pengetahuan epistemologi barat. Pengetahuan manusia ada 3 macam, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistik. Pengetahuan itu diperoleh oleh manusia melalui berbagai cara dan dengan menggunakan berbagai alat. Ada beberapa aliran yang berbicara tentang ini. Yang pertama, empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani empirikos yang berasal dari kata emperia, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan pada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Yang kedua, rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal manusia. Menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nefisa Vera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai positivisme dan juga intuisionisme. Yang pertama adalah positivisme. Tokoh aliran ini berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam empirisisme, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Eksperimen memerlukan ukuran-ukuran yang jelas, seperti panas yang diukur dengan derajat panas, jauh yang diukur dengan meteran, dan berat yang diukur dengan kilogram, dan sebagainya. Nah, kita tidak cukup mengatakan bahwa api itu adalah panas, matahari itu panas, kopi itu panas, dan kita juga tidak cukup mengatakan bahwa itu panas sekali atau panas ataupun itu tidak panas. Kita memerlukan ukuran yang teliti. Nah, dari sinilah kemajuan sains benar-benar dimulai. Kebenaran diperoleh dengan akal, didukung dengan bukti yang terukur. Jadi, pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang khas
berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Dengan kata lain, ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Selanjutnya yang kedua adalah intuisionisme. Ia menganggap bahwa indera hanya terbatas, akal juga terbatas. Objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Menurut ajaran tasawuf, pada khususnya manusia itu dipengaruhi oleh hal-hal yang material, dipengaruhi oleh nafsunya, dan bila nafsu itu dapat dikendalikan dan penghalang material dapat disingkirkan, maka kekuatan rasa itu mampu bekerja, mampu menangkap objek-objek gaib. Di dalam tasawuf itu digambarkan sebagai keadaan fana, yaitu jiwa mampu melihat yang gaib. Dan di dalam Islam, pertumbuhan tasawuf itu berakar daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi ini mempunyai kemampuan melihat atau mengetahui yang gaib. Dia pernah mendengar orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur, pernah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, dan mampu mengetahui tiang-tiang Masjid Al-Aqsa dari Mekah dan juga lain-lain. Jadi, intuisionisme agaknya dekat sekali, kalaupun persis sama dengan iluminasionalisme. Sudah. Bye. Epistemologi Islam bayani dalam bahasa filsafat yang disederhanakan. Pendekatan bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang disederhanakan atas teks. Irfani. Mengetahui irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tapi pada kasfir tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks, tetapi dengan oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati. Burhani. Perbedaannya dengan baryani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks kesucian, burhani menyadarkan diri pada kekuatan akal yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam agama. Bidang agama sekalipun akal mampu untuk mengetahuinya, seperti masalah baik dan buruk.